Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya, atas pemberian nikmat yang telah diberikan kepada kita bisa hadir mengikuti sholat tarawih di tempat yang mulia ini sampai ke malam ke berapa nih? Malam ke 17, terus malam ke berapa? 16, 17 enten sing 20 21 napa tasih enten sing 15 kandel setunggal. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa menapaki jalan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Islam. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, apabila kita melihat seseorang pada siang hari di bulan Ramadan dan kita ingin melihat dia itu kira-kira puasa atau tidak, maka bisa kita lihat sekelebat pada visualnya. Biasanya wong sing poso iki ciri-ciri napa, Pak? Lemes tunggal. Terus napa malih? Ngantukan biasanya nek siang nggih. Lemes, ngantuk, angop-angop ngoten nggih. Oh ya aku koyo ya. Terus napa malih? Mboten saged fokus. 3 ciri-ciri itu saja bisa kita lihat daripada orang-orang yang kemudian oh ini berpuasa ini orang ini, oh ini tidak puasa orang, oh ini berpuasa orang, bisa kita lihat. Begitu pula apabila kita ingin melihat juga bagaimana kondisi seseorang apabila dia itu beriman kepada Allah secara betul-betul beriman, ataupun hanya Islamnya KTP saja, imannya itu hanya sebatas KTP saja, hanya sebatas label di KTP-nya saja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk kita pertama-tama kita introspeksi diri sendiri, kemudian kita bisa melihat kepada orang lain. Apa saja faktor yang kemudian menjadikan orang itu dilabeli ataupun mendapat label, mendapat gelar sebagai mukminina haqqo, orang yang betul-betul beriman kepada Allah? Dan jawabannya sekali lagi sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya dibuka Qur'ane, Pak. Nggih. Napa Ustaz jawabannya? Allah Subhanahu wa taala sudah matur kepada kita, berfirman kepada kita di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Kemudian di ayat yang lain juga Allah berpesan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang beriman secara benar. Akan tapi pada saat ini kita akan membahas Al-Anfal ayat 2 dan 3. Di sana Allah menyebutkan bahwasannya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini di ayat kedua. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat ketiga, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 5 ciri-ciri daripada orang yang betul-betul beriman kepada Allah, mendapatkan gelar mukminina haqqa, orang yang jujur atas keimanannya. Mari kita beredel satu-satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri yang pertama, disebutlah orang-orang itu beriman kepada Allah secara betul, secara benar, secara hak, jujur keimanannya, apabila pertama, orang itu ketika disebutkan asma-asma Allah, nama-nama Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, gemeter hatinya, Pak. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman, orang yang betul-betul beriman kepada Allah juga, apabila dia itu tuliyat 'alaihim, diperdengarkan kepadanya, dibacakan kepadanya. Apa yang dibacakan kepadanya? Tuliyat 'alaihim ayatuhu, ayat-ayat Allah diperdengarkan kepadanya, Al-Quran, zadatum imana, bertambah. Kenapa bertambah? Bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah ketakwaannya kepada Allah, tambah wedi sama Allah, bertambah khasyahnya, rojaknya bertambah. Itulah kemudian orang-orang disebut orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Lah nek awak dhewe iki balungan piye, Pak? Apalagi kemudian sekarang adalah eranya sosial media. Awan-awan poso sing didelok mukbang, ndeloki wong mangan. Nek gak ngono ndeloki wong mancing iwak. Buka YouTube sing dibuka dudu ayat Quran. Buka bal-balan. Qur'ane ndak dibuka. Buka sing liya. Kemudian ketika kita scroll menemukan konten-konten ayat Quran, engko ae mari buka. Ojo saiki nggarai weteng tambah kerucuk-kerucuk. Ngoten nggih. Kita yang tahu, Pak, posisi kita di mana. Mari kita introspeksi diri kita. Kemudian kita lanjutkan pada ciri yang ketiga daripada orang yang betul-betul beriman kepadanya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Adalah kemudian orang-orang itu betul-betul beriman kepada Allah apabila orang itu wa 'ala rabbihim, hanya kepada Allah saja. Di garis bawahi nggih, hanya kepada Allah, titik. Apa? Dia itu bertawakal, dia itu menyenderkan dirinya, nyenderne urusannya semuanya, beban hidupnya, dirinya semuanya disandarkan kepada Allah. Pasrah bongkoan nek jare awake dhewe. Bukan kepada makhluk, Pak. Bukan kepada benda. Bukan kepada figur orang ini, orang itu, orang sana, bukan. Hanya kepada Allah, titik. Dia itu bertawakal, menyandarkan dirinya. Gampangane wong kang mukmin, orang yang betul-betul beriman, bukanlah orang yang hatinya itu ada setitik noda kesyirikan di situ. Wis tahun 2026 sik percaya ramalan bintang. Oh,
nek ana kupu-kupu nang ngarep omah ana daya mari ngene. Kepercayaan-kepercayaan seperti itu nanti kemudian bisa menjadikan runtuhnya iman ada pada dalam diri kita. Bisa menjadi penyebab keroposnya keimanan kita. Maka hati-hati. Hati-hati sekali merawat keimanan ini agar tidak terkontaminasi dengan titik-titik daripada kesyirikan-kesyirikan yang merajalela. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjut daripada ciri yang keempat. Dilanjutkan oleh Allah dalam ayat selanjutnya, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman, orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah orang yang mendirikan sholat. Halo? Sholat. Sholat Pak Bu, tidak ada pengecualian. Sholat. Bahkan pada urusan ini Nabi SAW sangat ketat kepada kita, sangat keras beliau kepada kita. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya beliau, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kami orang yang mukmin, kami orang yang beriman kepada Allah, wa bainahum, dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, dengan orang-orang siapa itu yang kafir kepada Allah, as-shalah, salat, bukan yang lain, salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa kemudian dia itu melalaikan salat, meninggalkan salat, taraka, meninggalkan salat, faqad kafara, maka pasti sudah jatuh kepada dia kekafiran. Terlepas nanti kemudian ada kajiannya, itu dia sengaja ataupun tidak, ada udzur syar'i ataupun tidak. Bagaimana dengan diri kita Pak, Bu? Apakah diri kita ini adalah orang-orang yang betul-betul sudah menjaga sholat kita ini on point pada waktunya? Ataukah kemudian diri kita ini adalah orang-orang yang lalai akan urusan sholat ini? Sholat, tapi muepet waktunya. Zuhur dirapel asar, maghrib meh isya. Lebih mementingkan urusan dunia kita daripada urusan akhirat kita. Lebih mementingkan urusan-urusan yang itu fana daripada kemudian yang abqa, yang kekal nanti. Mari kita introspeksi Pak. Kemudian sekalian dirahmati Allah, ciri yang kelima ataupun ciri yang terakhir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal berkaitan dengan orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hanya kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang Allah berikan kepada dia berupa rezeki, harta benda, yunfiqun, mereka itu menginfakkannya. Gampangane wong mukmin niku bukan orang yang medit. Orang yang beriman bukanlah orang sing pelit. Apalagi kemudian saat ini adalah saat-saat di mana seluruh ganjaran itu dilipat gandakan. Seluruh amal perbuatan kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, termasuk dalam bab sedekah dan infak. Maka mari kita maksimalkan bulan ini Pak. Dari 5 karakteristik orang yang betul-betul beriman tadi, sudah berapa yang nyantol pada diri kita? Ada 5-5-nya? Mari kita tingkatkan. Ustaz nyantol mek sitok tok Ustaz. Mari kita tingkatkan. Mari kita tingkatkan selagi kita masih diberikan umur oleh Allah, selagi kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan.
Jangan sampai kemudian kita lepas dari Ramadan, kita melalui Ramadan, akan tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Akan tetapi diri kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kalaulah bukan Ramadan, mau nunggu apa kita untuk jadi baik? Apakah kemudian nunggu kita disolatkan di depan imam? Atau nunggu apa lagi? Rugi bagi kita, Pak. Rugi bagi umat Muhammad apabila dia melalui Ramadan akan tetapi tidak berdampak apapun pada dirinya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi reminder bagi diri kita agar bisa menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya, dan kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang diberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah dari Rasulullah SAW dan diakui sebagai umatnya beliau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.